Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam Morning with God. Saya akan melanjutkan kembali tema kebenaran dan kemerdekaan. Jadi Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 begitu luas kalau kita pahami, bahkan kita urai, bahkan kita eksplor. Bahkan perikop-perikop sebelumnya bagaimana dalam konteks ayat ini Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi tentang dirinya, tentang kuasanya, tentang menyatakan bagaimana dia untuk penebusan dosa. Bahkan mengatakan dia datang bukan dari dunia ini, dia datang dari atas, kalian dari bawah. Artinya dia adalah orang yang penuh kuasa, orang yang penuh otoritas. Allah telah menyatakan dirinya lewat anak, itu namanya Yesus Kristus. Tema pagi ini mengenai kebenaran dan kemerdekaan. Kebenaran dan kemerdekaan itu seperti dua sisi mata uang, saudara. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada kemerdekaan. Dan tanpa kemerdekaan tidak mungkin pula ada kebenaran. Namun apakah itu cukup, saudara? Jadi menjadi landasan utama firman Tuhan yang dibahas kemarin, saya akan melanjutkan di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 sebagai landasan firman Allah ini. Konteksnya bicara rohani, bicara batiniah kita, yaitu kemerdekaan dalam belenggu dosa untuk keselamatan jiwa. Ada tiga hal yang penting kita harus pahami, saudara. Yang pertama, percaya yang benar adalah yang pistewo, artinya kebenaran yang menyelamatkan jiwa. Kata pistewo, percaya dan menerima sesuatu itu benar. Menyatakan diri kepada yang dipercaya dengan taat dan setia. Di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Artinya perkataan Yesus banyak dipercaya. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Percaya mereka hanya sebatas perkataan saja. Contohnya di ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jelas orang Yahudi percaya sebatas lahiriah, pemahaman secara pemikiran, bukan secara batiniah. Padahal Yesus sebelum-sebelumnya telah menceritakan, telah menyatakan dirinya siapakah Yesus itu. Datang dan tujuannya jelas. Yang kedua, tetap tinggal dalam firman. Hidup murid seperti gurunya. Kalau 1 Yohanes 2 ayat mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ini merupakan kebanggaan guru jika murid itu mengalami sebuah perubahan, memahami dengan benar tentang ajarannya. Nah, kalau dikatakan di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31 yang B-nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jelas, tugas murid belajar. Keberhasilan murid adalah keberhasilan guru. Yesus merasa bangga, merasa ajarannya terpenuhi dengan visi keselamatan dengan murid yang berubah. Murid menjadi militan, bahkan murid menjadi martir. Yang ketiga, saudara, poin pentingnya adalah orang yang benar dan merdeka tidak diperbudak dosa. Artinya dosa tidak menjadi tuan, tidak lagi diperbudak atau terikat dengan apapun. Karena dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 34 saya akan kuatkan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita masih terikat dengan dosa, berarti kita adalah pembuat dosa. Tuhan kita adalah dosa. Kita masih cepaka-cepiki, kita masih terikat dengan dunia ini, kita masih terikat dengan merek barang, kita masih terikat hobi-hobi. Kalau terikat, berarti artinya dosa. Dan tidak mau melepaskan, artinya dosa. Artinya kita masih hamba dosa. Jadi saudara, menjadi kesimpulannya begini, saudara. 3 poin penting tadi. Kebenaran itu tidak bisa atas dasar perspektif atau sudut pandang kita, benar menurut kita, tapi harus benar menurut ukuran Allah. Karena kebenaran itu mutlak, absolut milik Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran itu merupakan tools,
alat. Kemerdekaan itu merupakan tools, bukan alat. Adalah bicara kebenaran ilahi, misi keselamatan jiwa untuk kita selamat, orang lain juga selamat. Terima kasih. Sekian pesan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.